Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didin dari kelas Nanatsu. Hari ini tanggal 17 Oktober 2025, saya ingin menjelaskan target bungkai hari ini. Yang pertama itu ada Nani Yori, yang artinya dari atau daripada atau lebih dari. Yang kita tahu kan Yori artinya lebih dari. Sebenarnya makna sebenarnya itu cuma darinya saja. Contoh misalkan saya menerima email dari guru. Jadi Sensei Yori Meru o moraimasu. Jadi Yori itu arti sebenarnya adalah cuma darinya saja, sama seperti kara. Tapi kalau kara itu kan darinya itu untuk jarak atau waktu. Sedangkan untuk Yori ini darinya itu bisa dari seseorang, bisa dari tempat. Artinya saya menerima email dari guru. Itu makna Yori yang sebenarnya ya. Kemudian contoh yang kedua itu Yori perbandingan. Misalkan kuruma wa otobai yori takai desu. Artinya mobil mahal daripada motor. Jadi artinya itu daripada ya, bukan lebih dari. Kalau mau lebih dari itu kita tambahkan moto di sini. Guru mawa otobai yori moto takai desu. Itu baru artinya lebih dari. Jadi kalau nggak ada motonya itu kita artinya daripada. Mobil mahal daripada motor. Itu dia bungkai Yori. Kemudian yang kedua kita belajar nani teimas. Teimas ini dibagi menjadi dua ya, ada dua jenis. Yang pertama itu ada teimas aktif dan teimas pasif. Untuk yang teimas aktif ini artinya itu bisa sedang, atau bisa juga artinya itu profesi seseorang atau rutinitas. Untuk yang pasif itu artinya dalam keadaan. Dalam kurung dalam keadaan benda ya. Dalam keadaan benda. Contoh misalkan yang teimas aktif dulu. Misalkan
Sangwa tabete imas. Saudara A sedang makan. Saudara A sedang makan. Nah, ini te imas yang artinya sedang ya. Terus ada juga te imas yang artinya itu rutinitas atau profesi. Contoh misalkan A sangwa mainichi, setiap hari. Jo kinggu o shite imasu. Artinya saudara A setiap hari melakukan jogging, atau joggingnya aja juga bisa ya. Terus yang ketiga itu untuk profesi ya. Contoh misalkan watashi wa restoran de hataraite imasu. Saya bekerja di restoran. Nah, kalau misalkan apa ya, rutinitas atau pekerjaannya itu sudah tidak dikerjakan lagi atau sudah tidak dilakukan lagi, maka te imasnya ini diubah menjadi te imasta. Kita terjemahkan dulu. Saya bekerja di restoran. Nah, jadi itu ya, kalau misalkan rutinitas atau pekerjaannya itu sudah dilakukan, sudah tidak dilakukan lagi, maka te imasnya ini diubah ke bentuk lampau. Contoh yang ini, asang wa mainichi jogginggu o shiteimasu. Nah, itu kalau misalkan rutinitasnya itu masih dilakukan. Kalau misalkan sudah tidak dilakukan, maka menjadi jogginggu o shiteimashita. Nah, bumpo yang shiteimashita ini sama seperti nani ta koto ga arimasu, yang artinya itu pernah. Nah, itu mirip ya, mirip. Kemudian ada te imas yang artinya itu dalam keadaan. Nah, untuk yang te imas ini tuh menggunakan kata kerjanya itu yang pasif ya. Misalkan contohnya itu doa ke, contoh misalkan pintu terbuka, berarti terbuka kata kerjanya akimas aite imas. Berarti artinya pintu dalam keadaan terbuka. Nah,
bumpo yang ini tuh sama seperti bumpo teh arimas ya. Sama seperti teh arimas. Nah, bedanya itu kalau teh arimas itu pakai kata kerjanya itu yang aktif ya. Aktif atau A ya. Yang apa ya? Yang menjidosikan tadosi. Yang artinya itu bisa ter atau di. Contoh yang ini, kita ubah ke bentuk teh arimas. Doaga aite arimas. Nah, aite ini kan bentuk kata kerja pasif ya. Kita ubah ke kata kerja aktif. Doaga akimas menjadi akemas. Berarti akete arimas. Nah, untuk artinya kurang lebih sama ya. Pintunya terbuka atau dalam keadaan terbuka atau dibuka, sama aja sih. Terus yang bungbe ke 3 ya, yaitu mama. Nani mama, yang artinya itu dalam keadaan atau biarkan. Nah, yang kita tahu kan mama itu artinya biarkan, kayak sono mama ni oite kudasai, tolong biarkan seperti itu. Nah, tapi mama itu bisa juga diartikan dalam keadaan. Untuk kata kerjanya itu ada ta, untuk ta yang positif ya. Terus ada nai yang negatif, kata sifat i, terus kata sifat na, dan juga kata benda no. Contoh misalkan terebi o suketa mama nemasta. Dalam keadaan menyalakan televisi, telah tidur. Dalam keadaan menyalakan TV, telah tidur. Oke. Contoh lagi misalkan megane o kaketa mama ofu. Salah lagi. Ofuro ni hairimas. Dalam keadaan memakai kacamata, masuk ke ofuro atau kamar mandi. Dalam keadaan memakai
kacamata masuk ke kamar mandi. Oke, itu saja contohnya. Kemudian yang keempat ya. Yang keempat ada nani mada. Mada yang artinya itu belum. Nah, kalau mada tidak ada kata keterangannya itu, maka artinya itu belum. Kayak mada des, artinya belum. Nah, kalau misalkan mada terus ada kata keterangannya itu kata keterangan, yang negatif, maka artinya sama, belum. Tapi misal mada kata keterangannya positif, maka artinya itu masih. Contoh, misalkan mada benkyo shimasen. Nah, ini kan negatif, maka artinya itu belum, berarti belum belajar. Terus contoh yang positifnya, misalkan mada benkyo shimasu. Nah, artinya itu bukan belum, tapi masih belajar. Mada benkyo shimasu. Oke, itu perbedaannya mada ya. Kemudian nani tekara, artinya itu setelah. Contoh, misalkan benkyo shitara. Saya contohnya jangan di sini. Contoh, benkyo shite kara, setelah belajar, shokudo ni ikimasu. Setelah belajar pergi ke kantin. Setelah belajar pergi ke kantin. Oke. Terus ada nani tara. Nah, tara itu artinya kalau ya. Bisa juga artinya itu karena atau ketika, atau juga bisa artinya setelah. Jadi ada 4 arti. Contohnya, kita ke perubahan dulu misalnya. Nah, untuk tara, untuk kata kerja itu bentuk ta ya, tambah ra. Untuk kata sifat i, maka menjadi katara. Untuk kata sifat na, maka menjadi dattara. Dan juga kata sifat kata benda sama seperti kata sifat na.
menjadi dattara. Contoh misalkan yang kata sifat i, samui, maka menjadi i-nya itu menjadi kattara, samukattara. Atau kata sifatnya genki, genkina, maka menjadi genki dattara. Dan juga kata benda juga sama seperti kata sifatnya ya. Oke, contoh misalkan kata kerja aja ya. Sokuji shimasu menjadi shitara. Sokuji shitara, kalau makan atau ketika makan. Teo araimasu, kalau makan mencuci tangan. Oke, itu bumpo tara. Kemudian kita belajar zu ya. Nah, ini zu. Nah, zu ini perubahan yang sama seperti nai. Perubahan seperti nai. Misalkan kelompok 1 misalkan ikimas, maka menjadi bentuk nai-nya itu ikanai ya. Ikanai, maka menjadi diubah aja nai-nya menjadi zu, ikazu. Terus kelompok 2 misalkan tabemas, contoh simple aja, maka menjadi bentuk nai-nya itu tabenai, jadi tabezu. Terus kelompok 3 shimas, shinai, menjadi seju. Terus kimas datang ya, konai menjadi kozu. Dan juga pengecualian ya, ada satu yaitu arimas. Arimas bentuk nai-nya itu kan nai doang ya, maka dibentuk su-nya itu menjadi nasi. Oke, terus kita belajar shieki ukemi. Sebelum ke shieki ukemi, saya jelaskan dulu yang shieki-nya dulu. Shieki itu kan artinya menyuruh ya, menyuruh atau membiarkan atau membuat. Nah, kalau shieki ukemi itu artinya disuruh atau dibiarkan. Jadi diubah ke di aja sih. Kalau shieki menyuruh atau membiarkan, kalau shieki ukemi disuruh atau dibiarkan. Nah, untuk perubahannya itu misal contoh sama seperti ini ya. Ikimas, bentuk shieki-nya kan ika sasemas. Nah, diubah menjadi shieki ukemi menjadi ika saremas, yang artinya disuruh pergi. Terus yang kedua tabemas, untuk shieki-nya kan tabe sasemas. Nah, bentuk shieki ukemi-nya menjadi tabe
sa se rare mas. Terus kelompok 3 simas. Untuk simas itu kan sasemas siekinya, sieki ukeminya menjadi sase rare mas. Terus yang terakhir kimas. Kimas datang ya. Siekinya kan kosasemas. Untuk sieki ukeminya menjadi kosase rare mas. Oke, itu aja bumpo dan juga perubahan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.